Ambil saja suamiku yang miskin tidak punya harta itu, dia hanya numpang hidup denganku. Dasar pelakor miskin tidak tahu yang kaya itu aku bukan suamiku. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Langit sore di Jakarta tampak labu ketika Nadira menatap kosong dari jendela kaca apartemen mewahnya. Dari lantai 25, ia bisa melihat hiruk-pikuk kota yang tak pernah tidur. Mobil berdesakan, lampu-lampu gedung mulai menyala. Namun tak ada satupun pemandangan itu yang mampu mengusir kegundahan di hatinya. Nadira, wanita berusia 32 tahun, adalah sosok yang dikagumi banyak orang. Wajahnya cantik, tubuhnya anggun, dan yang terpenting, ia sukses. Usahanya di bidang fashion berkembang pesat. Butik-butiknya tersebar di beberapa kota besar. Semua orang menganggap hidupnya sempurna. Namun kenyataannya, kebahagiaan itu hanya topeng. Di balik semua kemewahan yang dimiliki, Nadira menyimpan luka dalam. Luka yang bersumber dari orang terdekatnya, suaminya sendiri, Raka. Raka adalah pria tampan berusia 35 tahun. Tubuhnya tinggi dengan rahang tegas yang membuatnya dulu begitu memesona di mata Nadira. Mereka menikah 5 tahun lalu, ketika Nadira sedang berada di puncak karir. Saat itu, Nadira jatuh cinta pada ketulusan Raka, atau setidaknya itulah yang ia percaya. Raka tampak penuh perhatian, selalu ada di sisinya, dan mampu membuatnya merasa istimewa. Namun seiring waktu, kebahagiaan itu terkikis sedikit demi sedikit. Raka ternyata tidak memiliki pekerjaan tetap. Setelah menikah, ia jarang berusaha mencari penghasilan. Semua kebutuhan rumah tangga, bahkan kebutuhan pribadi Raka, ditanggung oleh Nadira. Awalnya Nadira ikhlas, karena ia berpikir cinta bisa mengatasi segalanya. Tetapi semakin lama, ia merasa hanya dimanfaatkan. Hari itu, suasana apartemen begitu hening. Nadira duduk di kursi empuk ruang tamu, sementara Raka santai di sofa, memainkan ponsel. Raka. Suara Nadira akhirnya memecah kesunyian. "HM?" sahut Raka tanpa menoleh. Matanya masih terpaku pada layar ponsel. "Kamu sudah pikirin belum soal pekerjaan?" tanya Nadira hati-hati. Raka mendengus pelan, lalu meletakkan ponsel di meja. "Aku sudah bilang, aku masih cari yang cocok. Aku nggak mau asal kerja, Dir. Aku pengen sesuatu yang sesuai passion." Nadira menahan diri agar tidak meledak. Ia sudah mendengar jawaban itu berkali-kali. "Tapi sampai kapan, Kak? Udah 5 tahun kita nikah, dan kamu masih ngomong hal yang sama. Sementara aku yang banting tulang, nyari uang, biayain semuanya. Bahkan kartu kredit kamu juga aku yang bayar tiap bulan." Raka memijit pelipisnya, terlihat jengah. "Kamu ngomong kayak aku ini nggak ngapa-ngapain. Aku kan sering bantu di rumah, belanja, masak juga kadang. Apa itu nggak dihitung?" Nadira tertawa miris. "Bantu di rumah? Itu namanya tanggung jawab bersama, Raka. Aku juga kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap ngurus rumah kalau pulang. Bedanya, aku punya penghasilan. Kamu, apa yang sudah kamu kasih ke aku selain beban?" Kata-kata itu membuat wajah Raka memerah. Harga dirinya terusik. Ia tahu betul, memang tidak ada yang bisa dibanggakan. Namun mendengar langsung dari mulut istrinya membuat hatinya perih. "Kenapa kamu jadi ngomongnya begini, Dir? Dulu waktu nikah, kamu nggak pernah masalahin aku kerja apa enggak. Kamu bilang yang penting kita saling sayang." "Ya, karena aku pikir kamu punya niat untuk berusaha, bukan cuma rebahan tiap hari." Nadira meninggikan suara. "Kamu tahu nggak? Semua orang di luar sana lihat aku sebagai wanita sukses. Tapi apa gunanya kalau suamiku cuma numpang hidup?" Raka terdiam, tatapannya kosong. Hatinya berkecamuk antara marah dan malu. Ia ingin membela diri, tapi tak ada alasan yang bisa ia berikan. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Nadira menutup wajah dengan kedua tangannya. Air mata menetes tanpa ia sadari. "Kenapa bisa begini?" gumamnya lirih. "Aku pikir menikah sama kamu bakal bikin aku bahagia. Tapi ternyata aku salah. Aku capek. Kak, capek banget."
Raka menelan ludah, mencoba menahan emosinya. Ia berdiri, berjalan mendekati istrinya, lalu duduk di sebelahnya. Tangannya terulur ingin menggenggam tangan Nadira, tapi istrinya segera menepis. "Jangan pura-pura perhatian sekarang," ucap Nadira dingin. "Dir, aku..." Raka terhenti, mencari kata-kata. "Aku tahu aku banyak kurang. Tapi aku sayang sama kamu. Aku mungkin gak punya uang, tapi aku cinta sama kamu." Nadira menatapnya dengan sorot mata penuh luka. "Cinta? Cinta gak bisa bikin aku kenyang. Raka, cinta gak bisa bayar tagihan, gak bisa bayar gaji karyawan, gak bisa jamin masa depan kita. Aku butuh suami yang bisa jadi partner hidup, bukan beban." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantung Raka. Ia menghela napas berat, lalu berdiri kembali. "Kalau kamu anggap aku beban, kenapa kamu masih pertahanin aku? Kenapa nggak sekalian ceraikan aku aja?" Tantangnya dengan suara bergetar. Nadira terdiam. Pertanyaan itu menggantung di udara. Ia memang sudah sering memikirkannya. Tapi ada bagian dalam hatinya yang masih menolak melepaskan Raka. Entah karena masih ada cinta, atau hanya kebiasaan hidup bersama. Air mata kembali mengalir di pipi Nadira. "Aku nggak tahu," katanya pelan. "Aku cuma nggak mau terus-terusan disakiti begini." Raka menatap istrinya lama, lalu berbalik menuju kamar tanpa berkata-kata lagi. Pintu kamar ditutup dengan keras, meninggalkan Nadira sendirian di ruang tamu. Wanita itu menangis sejadi-jadinya. Tangisan yang tak pernah ia perlihatkan kepada orang lain. Di luar sana, ia tampak sebagai wanita tangguh, mandiri, dan kuat. Tapi di balik pintu apartemen, ia hanyalah seorang istri yang patah hati, terluka oleh pria yang seharusnya melindungi dan membahagiakannya. Di dalam kamar, Raka terduduk di tepi ranjang. Tatapannya kosong menembus dinding. Hatinya hancur, namun egonya terlalu tinggi untuk mengakuinya. Ia tahu Nadira benar. Selama ini, ia memang tidak melakukan apa-apa. Ia hanya mengandalkan uang istrinya, sementara ia sendiri tenggelam dalam rasa malas dan gengsi. Namun di sisi lain, harga dirinya sebagai lelaki merasa diinjak-injak. Kata-kata Nadira tentang dirinya sebagai beban terngiang-ngiang di kepalanya. Malam itu, mereka tidur di ruangan terpisah. Nadira di ruang tamu dengan sisa tangisan yang belum kering. Raka di kamar dengan hati penuh amarah dan rasa rendah diri. Pernikahan yang dulu dipenuhi janji manis kini retak. Dan retakan itu semakin lama semakin melebar, siap meruntuhkan segalanya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis apartemen mewah Nadira dan Raka. Namun, cahaya hangat itu sama sekali tidak mampu mencairkan dinginnya suasana di dalam rumah. Nadira masih duduk di meja makan, secangkir kopi hitam dingin tak tersentuh, matanya sembab setelah malam penuh tangis. Raka keluar dari kamar dengan wajah kusut. Rambutnya acak-acakan, matanya merah, entah karena kurang tidur atau terlalu banyak memikirkan kata-kata istrinya semalam. Ia melihat Nadira duduk tanpa bicara, hanya menatap kosong ke arah meja. "Dir," suara Raka terdengar pelan. Nadira menoleh sebentar, lalu kembali menunduk. Tidak ada jawaban. "Jangan gitu, Dir. Kita bisa ngomong baik-baik, kan?" Raka mencoba mendekat, lalu duduk di kursi seberang. Nadira menarik napas panjang, lalu akhirnya membuka suara. "Ngomong baik-baik? Sudah berapa kali aku ngomong, Kak? Dari dulu sampai sekarang." Jawabannya cuma janji. Janji mau cari kerja. Janji mau berubah. Nyatanya apa? Kamu masih sama. Malah makin parah. Raka terdiam. Genggaman tangannya di meja semakin erat. "Aku memang belum dapat pekerjaan tetap. Tapi aku bukan gak usaha." "Usaha?" Nadira tertawa miris. "Usaha apa? Rebahan sepanjang hari di rumah. Main game. Nongkrong sama teman-temanmu? Itu usaha?" Raka mendongak. Matanya menajam. "Jangan ngomong seakan-akan aku ini nggak berguna sama sekali. Aku tetap suami kamu, Dir. Kamu nggak berhak merendahkan aku kayak gitu." "Suami?"
Nadira menyeringai getir. Suami macam apa yang kerjanya cuma habisin uang istri? Aku yang bayar sewa apartemen ini. Aku yang beli semua makanan. Aku yang kasih kamu uang saku tiap bulan. Kamu tahu nggak? Di luar sana orang bilang kamu cuma numpang hidup dari aku? Dan tahu nggak? Mereka nggak salah. Kata-kata itu menghantam dada Raka. Rahangnya mengeras. Nafasnya memburu. Jadi gitu, ya? Kamu pikir aku ini nggak ada harganya? Memang. Nadira meninggikan suara. Apa gunanya punya suami kalau cuma jadi beban? Aku bisa hidup lebih tenang tanpa kamu. Suasana semakin tegang. Raka berdiri. Kursi kayu berderit keras. Aku nggak nyangka kamu bisa ngomong kayak gini. Dir, aku pikir kita saling sayang. Ternyata di matamu aku cuma parasit. Akhirnya kamu sadar juga. Nadira menatapnya tajam. Aku Cape. Raka. Cape hidup sama laki-laki yang gak bisa jadi kepala keluarga. Kamu cuma manis di awal. Setelah dapat semua kenyamanan dari aku, kamu jadi malas. Kalau gak ada aku, kamu itu gak ada apa-apanya. Raka mengepalkan tangan. Hampir saja amarahnya meledak. Tapi ia masih menahan diri. Kamu keterlaluan. Ucapnya dengan suara bergetar. Keterlaluan. Nadira mendekat. Berdiri hanya sejengkal darinya. Kamu yang keterlaluan. Kak, kamu pikir aku nikah buat apa? Buat punya pasangan hidup yang bisa diajak susah senang bareng. Tapi kenyataannya, aku yang tanggung semua sendiri. Sementara kamu enak-enakan. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Raka akhirnya tak tahan lagi. Cukup. Nadira, bentaknya keras, hingga membuat kaca gelas di meja bergetar. Keheningan mencekam melingkupi ruangan. Nadira terkejut. Jarang sekali ia mendengar Raka berteriak seperti itu. Namun bukannya takut. Hatinya justru semakin panas. Oh, sekarang kamu bisa marah? Bisa bentak aku? Kenapa nggak kamu salurkan emosimu itu buat kerja? Hah? Buat jadi laki-laki yang benar. Raka menarik napas panjang, mencoba menahan emosinya. Tapi wajahnya sudah merah padam. Aku memang gak punya uang, tapi aku gak pernah berhenti nyoba. Aku ngelamar kerja sana-sini, tapi gak ada yang cocok. Cocok? Nadira menatapnya dengan tatapan tajam. Jangan bohong. Aku tahu kamu malas. Kamu cuma pilih-pilih kerjaan karena gengsi. Kamu gak mau kerja kasar. Padahal setidaknya ada penghasilan. Kamu lebih milih nunggu kerjaan bagus yang gak pernah datang. Raka terdiam. Nadira benar. Ia memang gengsi. Baginya, bekerja di bawah standar yang ia inginkan adalah penghinaan. Tapi setiap kali ia mencoba meyakinkan diri, kata-kata Nadira kembali menusuknya. Aku nggak sanggup lagi, Kak. Suara Nadira melemah, kini bercampur dengan isak. Aku kerja keras tiap hari, sampai nggak punya waktu buat diri sendiri. Aku mikirin usaha, karyawan, klien, semua. Tapi begitu pulang, aku berharap ada suami yang bisa bikin aku tenang. Nyatanya, aku cuma ketemu laki-laki yang habisin uangku. Kamu nggak tahu betapa hancurnya perasaan aku. Air mata Nadira menetes deras. Raka hanya bisa menatap. Hatinya seperti diremas. Ia ingin mengusap air mata istrinya. Tapi tangannya menggantung, tak berani. Dir, ucap Raka pelan. Aku sayang sama kamu. Aku tahu aku salah. Aku bakal berubah. Aku janji. Nadira menatapnya penuh luka. Janji lagi? Aku sudah dengar itu ribuan kali. Raka, janjimu itu kosong. Aku nggak percaya lagi. Ucapan itu membuat Raka terpukul. Napasnya memburu. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, ingin membantah. Tapi semua kata terasa sia-sia. Keheningan panjang kembali menyelimuti mereka. Hanya suara isakan Nadira yang terdengar. Raka akhirnya melangkah mundur. Menatap wajah istrinya untuk terakhir kali pagi itu. Kalau kamu benar-benar nggak butuh aku lagi, mungkin aku harus pergi. Nadira tercekat. Ada bagian kecil dalam hatinya yang ingin menahan. Tapi egonya lebih besar.
Ia menoleh ke arah lain, berusaha menyembunyikan wajah basahnya. Lakukan apa yang kamu mau, Raka. Aku sudah capek. Raka mengangguk pelan, lalu mengambil jaketnya. Ia melangkah keluar apartemen, meninggalkan Nadira yang jatuh terduduk di kursi, menangis sejadi-jadinya. Pagi itu, apartemen yang megah terasa kosong dan dingin. Pertengkaran besar itu menjadi titik balik yang perlahan mengikis sisa-sisa cinta yang pernah mereka miliki. Dan tanpa disadari, celah itu akan segera diisi oleh orang ketiga. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu berjalan dengan dingin. Nadira kembali sibuk dengan butik dan bisnis fashion yang ia kelola. Dari luar, hidupnya terlihat kembali normal, tersenyum saat menghadiri pertemuan dengan klien, berfoto dengan selebritas yang memakai koleksi butiknya, dan tampil elegan di media sosial. Namun, di balik semua itu, hatinya kosong. Apartemen mewah yang ia huni semakin terasa sunyi. Raka jarang pulang, kadang menginap di rumah temannya dengan alasan mencari pekerjaan, meski Nadira tak pernah lagi menanyakannya. Dalam kesibukannya, muncullah sosok Maya. Maya adalah karyawan baru di butik Nadira, seorang gadis berusia 24 tahun dengan penampilan sederhana. Rambutnya panjang dan hitam, wajahnya manis meski tanpa riasan berlebih. Ia bukan dari keluarga berada, orang tuanya hanya pedagang kecil di kampung. Maya bekerja keras, sering lembur tanpa mengeluh, dan selalu berusaha menyenangkan pelanggan. Di mata Nadira, Maya hanyalah salah satu pegawai yang rajin. Tapi bagi Raka, yang beberapa kali datang ke butik menemani Nadira, Maya meninggalkan kesan berbeda. Hari itu, Raka kebetulan ikut ke butik karena Nadira harus menghadiri rapat dengan klien besar. Sambil menunggu, ia duduk di kursi dekat kasir, memainkan ponselnya. Maya yang bertugas menyusun rak pakaian, sesekali melirik ke arahnya. "Mas, minum dulu," ucap Maya dengan sopan sambil menyodorkan sebotol air mineral. Raka mendongak, agak terkejut. "Oh, makasih ya." Ia tersenyum tipis. "Sama-sama. Tadi saya lihat Mas nunggu dari tadi. Takutnya haus." Maya tersipu, lalu kembali ke pekerjaannya. Raka memperhatikan sejenak. Ada sesuatu pada Maya, kerendahan hati, ketulusan yang jarang ia lihat belakangan ini. Meski hidup sederhana, wajah Maya memancarkan kehangatan. Hari-hari berikutnya, Raka makin sering datang ke butik. Kadang alasannya untuk menjemput Nadira, kadang hanya sekadar mampir. Dan setiap kali ia datang, Maya selalu ramah menyapanya. Mereka mulai berbincang ringan, tentang cuaca, tentang film, bahkan tentang makanan favorit. Bagi Raka, percakapan itu menjadi pelarian. Di rumah, ia selalu merasa tertekan oleh tatapan sinis Nadira, kata-kata pedasnya, dan tuntutan yang tak pernah berhenti. Tapi bersama Maya, ia merasa dihargai, meski ia bukan siapa-siapa. Suatu sore, setelah butik tutup, Raka tanpa sengaja melihat Maya masih merapikan stok di gudang. Nadira sedang sibuk dengan telepon bisnis, jadi Raka menghampirinya. "Kamu belum pulang, Mei?" tanya Raka. Maya tersenyum, meski keringat membasahi pelipisnya. "Belum, Mas. Masih harus cek barang. Kalau enggak, besok pasti berantakan." "Wah, rajin banget kamu." Raka menyandarkan tubuh ke dinding. "Kalau aku jadi bos, aku bakal kasih kamu penghargaan tiap bulan." Maya terkekeh kecil. "Nggak usah, Mas. Saya kerja begini aja sudah senang. Yang penting bisa bantu orang tua di rumah." Kalimat sederhana itu menusuk hati Raka. Ia membandingkan dirinya sendiri yang selalu bergantung pada Nadira, sementara gadis muda ini rela kerja keras demi keluarganya. Ada rasa malu, tapi juga kekaguman. Hari berganti minggu. Hubungan Raka dan Maya semakin akrab. Meski tidak ada yang berlebihan, namun perhatian kecil dari Maya membuat Raka merasa istimewa. Sebotol air mineral, sepotong roti yang dibawanya, atau sekadar senyum hangat saat menyapa, semua itu lebih berarti daripada kemewahan yang ia dapat dari Nadira. Namun, Nadira mulai curiga. Suatu malam, setelah pulang dari butik, Nadira langsung menghempaskan tasnya ke sofa.
Wajahnya muram, dan Raka yang sedang duduk menonton televisi hanya bisa menoleh bingung. Ada apa? Tanya Raka. Nadira menatapnya tajam. Aku lihat kamu makin sering ngobrol sama pegawaiku. Sama si Maya, kan? Raka terdiam sejenak, lalu menjawab tenang. Emang kenapa? Kita cuma ngobrol biasa. Ngobrol biasa? Nadira menyipitkan mata. Kamu pikir aku nggak tahu cara perempuan miskin itu ngelirik kamu? Dia jelas-jelas cari perhatianmu. Raka tersentak. Jangan ngomong sembarangan. Dir, Maya anaknya baik. Dia sopan. Nggak ada maksud aneh. Baik. Nadira mendengus. Kamu tahu nggak, di belakang sikap baik itu, perempuan macam dia cuma pengen naik kelas. Dan jalan tercepatnya adalah lewat kamu. Pelakor miskin kayak dia pasti seneng kalau bisa dapetin suami orang. Raka mengepalkan tangan. Ia muak dengan kata-kata kasar Nadira. Kamu keterlaluan. Maya nggak kayak gitu. Oh, jadi sekarang kamu bela dia. Nadira meninggikan suara. Astaga, Kak, ternyata aku bener. Kamu memang sudah ada main di belakang aku, kan? Pantas kamu nggak peduli lagi sama rumah tangga ini. Raka berdiri, menatap Nadira dengan mata berapi-api. Jangan tuduh aku macem-macem. Aku nggak pernah selingkuh. Tapi jujur aja, Dir. Aku memang lebih nyaman ngobrol sama Maya daripada sama kamu. Kata-kata itu membuat Nadira terdiam sejenak. Seakan ada bom meledak di telinganya. Apa? Nadira terisak tapi juga marah. Kamu berani bilang gitu? Setelah semua yang aku kasih, semua kenyamanan yang kamu nikmati, sekarang kamu bandingkan aku sama pegawaiku yang gak punya apa-apa itu. Raka menatapnya tanpa gentar. Ya, karena dia bikin aku merasa dihargai. Kamu, setiap hari cuma hina aku. Anggap aku gak ada gunanya. Kamu pikir aku bisa tahan terus-terusan diinjak harga dirinya? Air mata Nadira jatuh. Ia gemetar antara marah dan terluka. Jadi benar, perempuan miskin itu udah rebut hatimu. Raka tidak menjawab. Diamnya justru menjadi jawaban. Malam itu, pertengkaran kembali pecah. Nadira menangis terseduh, sementara Raka memilih keluar apartemen, membiarkan pintu tertutup keras di belakangnya. Dan di luar sana, bayangan Maya semakin mengisi celah kosong dalam hidupnya. Matahari siang menyorot tajam ke arah butik besar milik Nadira. Hari itu butik sedang ramai, pelanggan keluar masuk, dan para karyawan sibuk melayani. Nadira baru saja selesai meeting di kantor pusat. Wajahnya terlihat lelah namun tetap anggun dengan blazer hitam dan sepatu hak tinggi. Ia sengaja mampir ke butik cabang utama tanpa memberi kabar. Hanya ingin mengecek kondisi. Namun yang ia temukan membuat darahnya mendidih. Dari kejauhan, matanya menangkap pemandangan yang membuat jantungnya berdegup kencang. Raka dan Maya duduk di pojok butik, tampak begitu akrab. Maya tertawa kecil, sementara Raka menatapnya dengan senyum hangat. Senyum yang sudah lama tak pernah Nadira dapatkan darinya. Nadira berdiri mematung. Dunia seakan berhenti sejenak. Semua kecurigaannya kini terjawab. Ia menggenggam tasnya erat. Kuku-kukunya hampir menembus kulit. Dasar pengkhianat, gumamnya lirih. Tanpa pikir panjang, Nadira melangkah cepat mendekati mereka. Suara ketukan hak sepatunya menggema keras di lantai butik, membuat beberapa karyawan menoleh. Maya! Suara Nadira lantang, membuat semua orang menoleh kaget. Maya terperanjat. Wajahnya langsung pucat. Bu Nadira. Raka juga ikut kaget. Tapi ia berusaha tenang. Dir, tunggu dulu. Ini nggak seperti yang kamu pikir. Diam kamu. Nadira memotong dengan suara tajam. Jadi ini yang kamu lakukan di belakang aku, hah? Duduk mesra sama pegawai miskin ini. Dasar laki-laki nggak tahu diri. Butik mendadak hening. Para karyawan pura-pura sibuk, tapi jelas telinga mereka tajam menangkap setiap kata. Beberapa pelanggan menahan napas. Bahkan ada yang sudah mengeluarkan ponsel, siap merekam. Maya berdiri terburu-buru. Wajahnya panik. Bu, saya nggak ada maksud.
Tidak ada maksud. Nadira mendekat. Matanya menyala penuh amarah. Kamu pikir aku buta? Dari awal aku sudah lihat cara kamu ngelirik suamiku. Dasar pelakor miskin. Kamu nggak tahu diri, ya? Kamu kira dengan wajah polos bisa merebut suami orang? Maya terisak. Air matanya mulai jatuh. Saya nggak pernah berniat begitu, Bu. Mas Raka cuma sering cerita. Saya cuma dengerin. Dengerin. Nadira menertawakan sinis. Itu cara termurahmu buat dapetin simpati, ya? Kamu pikir kamu bisa naikin derajatmu dengan cara merebut suami orang kaya? Dengarkan baik-baik. Maya, yang kaya itu aku, bukan suamiku. Dia cuma numpang hidup sama aku. Kalau kamu mau, ambil saja dia. Ambil saja suami miskin yang gak punya apa-apa itu. Suara Nadira menggema, membuat semua orang di butik terpaku. Raka menunduk. Wajahnya merah padam, entah karena malu atau marah. Dir, cukup. Raka akhirnya bersuara. Jangan hina Maya begitu. Dia nggak salah. Kalau ada yang salah, itu aku. Oh, jadi kamu bela dia sekarang? Nadira melotot. Matanya berkaca-kaca tapi penuh api. Bagus. Raka. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa lihat siapa kamu sebenarnya. Lelaki yang cuma bisa habisin uangku, lalu lari ke pelukan perempuan murahan ini. Jaga mulutmu, Nadira. Raka membalas dengan suara bergetar. Kamu bisa hina aku sesuka hati, tapi jangan hina Maya. Kenapa? Sakit hati kamu. Nadira berteriak. Matanya berlinang. Kamu kira aku nggak sakit hati lihat suamiku sendiri duduk mesra sama pegawainya? Kamu kira gampang jadi aku, Raka? Suasana semakin panas. Maya terisak hebat, mencoba menenangkan, tapi tak ada yang mendengarkan. Para karyawan hanya bisa saling pandang, tak berani ikut campur. Akhirnya, Raka menggenggam tangan Maya dan berkata lantang, kalau kamu udah nggak butuh aku lagi, Nadira, biar aku pergi. Aku lebih baik sama Maya yang bisa hargai aku, daripada sama kamu yang tiap hari cuma rendahin aku. Kalimat itu bagai petir di siang bolong. Nadira terpaku, tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin membalas, tapi lidahnya keluh. Hanya air mata yang jatuh deras di pipinya. Pergi sana, jeritnya akhirnya. Bawa perempuan miskin itu. Aku nggak butuh kalian. Tanpa menoleh lagi, Raka menarik Maya keluar dari butik. Maya masih menangis. Berulang kali mencoba melepaskan tangannya. Tapi genggaman Raka terlalu kuat. Nadira berdiri di tengah butik. Napasnya tersengal. Wajahnya penuh air mata. Semua mata tertuju padanya. Sebagian simpati. Sebagian lainnya penuh bisik-bisik gosip. Dengan sisa harga dirinya, Nadira berteriak. Kembali bekerja. Semua. Jangan ada yang berani ngomongin ini. Kalau nggak kalian yang aku pecat. Para karyawan langsung pura-pura sibuk. Meski jelas wajah mereka menyimpan 1000 cerita yang siap menyebar. Nadira kemudian berlari masuk ruang kerjanya. Menutup pintu keras-keras. Lalu ambruk di kursi. Tangisannya pecah tanpa bisa ditahan lagi. Aku benci kalian. Benci. Bisiknya lirih. Namun jauh di dalam hati, Nadira tahu. Pertengkaran tadi bukan hanya soal pengkhianatan. Itu adalah klimaks dari semua luka dan amarah yang ia simpan selama bertahun-tahun. Dan mulai saat itu, rumah tangganya resmi runtuh. Malam itu hujan turun deras, menimpa atap rumah besar Nadira yang biasanya terasa hangat namun kini dipenuhi keheningan mencekam. Suara air hujan bercampur dengan gemuruh petir seakan menjadi latar dari kehancuran yang sudah diambang pintu. Raka berdiri di ruang tamu dengan wajah kusut. Matanya merah, entah karena marah atau karena menahan tangis. Sebuah koper besar sudah diletakkan di lantai. Pakaian-pakaian yang terburu-buru dimasukkan masih terlihat berantakan. Nadira berdiri di depan tangga, mengenakan gaun tidur sutra. Wajahnya sembab, matanya bengkak, namun sorot matanya masih tajam, penuh gengsi yang belum rela runtuh. Jadi kamu benar-benar mau pergi? Nadira bersuara lirih, namun ada nada getir yang tajam menusuk.
Raka mendongak, menatap istrinya. Apa lagi yang harus aku lakukan, Dir? Kamu udah bilang sendiri di depan semua orang. Aku cuma numpang hidup sama kamu. Kamu hina aku seolah aku bukan siapa-siapa. Kalau begitu, untuk apa aku tetap di sini? Nadira menggenggam pagar tangga erat. Seolah itu satu-satunya pegangan agar ia tidak jatuh. Aku marah waktu itu. Kamu tahu aku kalau marah suka kebablasan. Aku nggak benar-benar maksud. Kamu pikir itu cuma kata-kata marah? Raka memotong dengan suara berat. Itu yang kamu simpan di hati sejak lama, kan? Kamu selalu lihat aku lebih rendah dari kamu. Lelaki yang gagal, yang nggak bisa kasih kamu apa-apa. Selama ini aku berusaha tahan, tapi hari ini, cukup sudah, Dir. Suara hujan makin deras, seolah mengiringi tiap kata. Lalu kamu mau pergi sama Maya? Nadira bertanya. Suaranya pecah. Perempuan miskin itu? Kamu pikir dia bisa kasih kamu lebih dari aku? Bisa kasih kamu hidup enak seperti aku? Raka menarik napas panjang. Aku nggak butuh hidup enak, Dir. Aku cuma butuh dihargai sebagai laki-laki, sebagai suami. Dan Maya, dia bisa kasih itu, meski dia nggak punya apa-apa. Kata-kata itu menusuk dada Nadira. Ia ingin tertawa mengejek, tapi justru air matanya jatuh makin deras. Selama ini ia memang tak pernah benar-benar menghargai Raka. Semua yang ia berikan hanyalah uang, fasilitas, kemewahan. Namun ia lupa, seorang laki-laki butuh lebih dari itu, harga diri. Nadira melangkah turun perlahan, mendekati Raka. Suaranya bergetar ketika berkata, "Kamu lupa siapa yang angkat kamu dari nol? Kalau bukan aku, kamu masih kerja serabutan. Kamu bisa sekolah lagi, bisa hidup nyaman, semua karena aku. Apa itu semua nggak berarti apa-apa buatmu, Rak?" Raka menunduk. Ada keraguan di matanya. Tapi kemudian ia menggeleng. Aku nggak pernah lupakan semua itu, Dir. Tapi rasa sakit karena terus diremehkan jauh lebih besar daripada rasa syukurku. Aku lelah hidup begini. Nadira berhenti tepat di depan koper itu. Tangannya gemetar ketika menyentuh gagang koper. Lalu ia menatap suaminya dengan tatapan penuh luka. Kalau kamu pergi, Rak, jangan pernah kembali. Jangan pernah. Raka terdiam sejenak. Wajahnya tegang. Hatinya bergejolak. Namun akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah, aku nggak akan kembali. Ia meraih koper itu. Lalu melangkah menuju pintu. Hujan deras menunggu di luar. Tapi baginya itu lebih baik daripada terus tinggal di rumah yang penuh dengan penghinaan. Ketika Raka membuka pintu, angin malam yang dingin langsung menerpa. Nadira berlari kecil menghampirinya. Menarik lengan bajunya dengan tangan gemetar. Rak, jangan pergi. Aku masih butuh kamu. Kalimat itu terdengar seperti bisikan terakhir dari seseorang yang terlalu gengsi untuk mengakui kelemahan. Raka menoleh, menatap istrinya lama. Ada luka, ada cinta yang masih tersisa, tapi juga ada keputusan yang tak bisa dibatalkan lagi. Kalau kamu benar-benar butuh aku, kamu nggak akan pernah perlakukan aku seperti sampah, Dir. Perlahan, ia melepaskan tangan Nadira dari lengannya. Mata Nadira membesar. Air matanya mengalir deras tanpa henti. Ia ingin menahan lebih kuat, tapi tubuhnya terasa lemas. Dengan langkah mantap, Raka keluar rumah, menyeret kopernya di tengah derasnya hujan. Suara roda koper bercampur dengan gemuruh hujan, semakin menjauh, hingga akhirnya hilang dalam kegelapan malam. Nadira berdiri terpaku di ambang pintu, tubuhnya basah tersiram hujan. Dunia seakan runtuh di sekitarnya. Rumah megah itu kini terasa kosong, dingin, dan hampa. Tangisnya pecah lagi, lebih keras dari sebelumnya. Ia terjatuh berlutut di lantai marmer, memeluk dirinya sendiri. Semua harga diri, semua gengsi, kini tak ada artinya. Karena orang yang selama ini ia pikir akan selalu ada, telah benar-benar pergi. Keesokan paginya, berita tentang pertengkaran Nadira, Raka, dan Maya sudah menyebar di media sosial. Video rekaman di butik semalam menjadi viral,
Dibagikan ratusan akun gosip. Judul-judul sensasional memenuhi layar ponsel. Suami istri konglomerat bertengkar hebat di butik mewah. Raka tinggalkan Nadira demi pegawai butik. Drama cinta segitiga. Nadira dipermalukan di depan karyawan. Nadira menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Ia bahkan tidak peduli lagi dengan reputasi bisnisnya yang sedang jadi bahan gunjingan. Yang ia pikirkan hanyalah, Raka benar-benar sudah pergi. Telepon dari sahabat-sahabatnya berdatangan, juga dari ibunya, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Namun Nadira tak menjawab satupun. Ia menutup diri di kamar, menolak makan, menolak bicara. Sore harinya, ia duduk di kursi dekat jendela, memandangi langit mendung. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah. Dalam hati ia bergumam lirih. Kenapa aku harus kehilangan baru menyadari betapa berharganya dia? Namun penyesalan itu datang terlambat. Raka sudah pergi, meninggalkan luka yang tak bisa segera sembuh. Dan Nadira tahu, badai yang lebih besar akan segera datang, karena kehilangan Raka hanyalah awal dari runtuhnya seluruh dunianya. Hujan baru saja reda ketika Raka mengetuk pintu kontrakan kecil di pinggiran kota. Bangunannya sederhana. Berdinding bata yang sebagian sudah kusam, atapnya seng yang menetes di beberapa sudut. Namun di balik pintu itu, Maya berdiri dengan wajah penuh harap, meski tampak canggung menerima seorang pria dengan koper besar di tangannya. Raka. Maya bersuara pelan, nyaris berbisik. Kamu benar-benar pergi dari rumah itu. Raka hanya mengangguk. Wajahnya lelah, matanya sembab. Rambutnya masih basah karena hujan semalam. Aku nggak punya tempat lain. Mei, kalau keberatan, aku bisa cari tempat lain. Maya buru-buru menggeleng. Bukan begitu. Masuklah dulu. Ra, kamu pasti capek. Ia menyingkir, memberi jalan. Raka melangkah masuk ruang tamu yang hanya seukuran kamar tidur di rumah Nadira dulu. Sofa tua dengan kain yang sudah memudar. Meja kayu kecil dengan vas plastik berisi bunga imitasi, dan aroma dapur sederhana menyambutnya. Bagi Raka, tempat ini jauh dari kata nyaman dibanding rumah megah Nadira. Tapi entah mengapa, ia merasa lebih tenang. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada gengsi yang menekan dadanya. Maya mengambil handuk bersih dan menyerahkannya pada Raka. Keringkan dulu badanmu. Nanti kamu bisa ganti baju. Aku siapkan teh hangat. Raka menerima handuk itu dengan tatapan penuh terima kasih. Terima kasih, Mei. Malam pertama Raka tinggal di kontrakan Maya terasa asing, tapi sekaligus melegakan. Ia tidur di kasur tipis di lantai, sementara Maya tetap di kamarnya. Tidak ada keintiman berlebihan, hanya dua orang yang sama-sama terluka, berusaha saling menguatkan. Esok paginya, Maya bangun lebih cepat, menyiapkan sarapan sederhana. Nasi goreng dengan telur dadar. Ia meletakkan piring itu di meja. Rak, makan dulu. Aku tahu biasanya kamu sarapan roti dan kopi impor di rumah Bu Nadira. Tapi untuk saat ini, cuma ini yang bisa aku kasih. Ujarnya dengan nada canggung. Raka duduk, menatap nasi goreng itu lama, lalu tersenyum samar. Justru ini, lebih berarti. Mei, kamu bikin dengan hatimu. Bukan dengan uang. Maya terdiam, matanya sedikit berkaca-kaca. Ada sesuatu dalam cara Raka berkata yang membuatnya merasa dihargai, meski ia sadar mereka sekarang sama-sama tak punya apa-apa. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Raka menyadari betapa ia selama ini hidup terlalu bergantung pada kenyamanan. Tanpa uang Nadira, ia bahkan kebingungan mencari pekerjaan. Beberapa lamaran ia coba kirimkan, tapi ditolak. Ada yang menolak karena usianya, ada juga yang menolak karena reputasinya sudah tersebar di media sosial. Suami pesohor yang diusir istrinya. Namun Maya tak pernah berhenti menyemangatinya. Setiap kali Raka pulang dengan wajah muram, Maya selalu berkata, "Ra, mungkin bukan rezekimu di sana. Coba lagi besok. Aku percaya kamu pasti bisa." Kata-kata sederhana itu jadi bahan bakar Raka untuk tetap bangkit. Suatu pagi, Raka duduk termenung di depan kontrakan, melihat tetangga menjajakan gorengan di gerobak kecil. Ia berpikir keras.
Maya menghampirinya, membawa segelas teh. Kenapa melamun? Aku pikir, mungkin aku harus mulai dari kecil, Mei. Jualan sesuatu. Aku nggak bisa terus cari kerja kantoran. Orang-orang sudah menutup pintu buatku. Maya tersenyum hangat. Kalau begitu, ayo kita mulai dari yang kecil. Apa yang mau kamu jual? Raka terdiam, lalu menoleh padanya. Kamu pandai bikin kue kering, kan? Aku pernah coba waktu kamu bawa ke butik dulu. Bagaimana kalau kita coba jual itu? Maya terbelalak, lalu tersenyum malu. Kue keringku, cuma ala kadarnya, Rak. Justru itu. Sederhana, tapi enak. Aku yakin orang suka. Sejak hari itu, mereka mulai merintis usaha kecil. Maya membuat kue di dapur kontrakan. Raka membantu mengemas dan memasarkan. Awalnya hanya menitipkan di warung-warung sekitar. Lalu mereka coba menjajakan lewat media sosial. Perjuangan itu tidak mudah. Pernah suatu kali, adonan kue gosong karena kompor rusak. Pernah juga pesanan dibatalkan mendadak, membuat mereka rugi bahan. Tapi setiap kali itu terjadi, mereka saling menguatkan. Gagal sekali bukan berarti gagal selamanya, ujar Maya sambil menghapus tepung di pipinya. Raka menatapnya lama, lalu tersenyum. Aku baru sadar, ternyata gagal bisa terasa ringan kalau ada yang mau jalan bareng. Semakin hari, usaha kecil itu mulai dikenal. Anak-anak muda di sekitar komplek mulai suka dengan kue buatan Maya. Dari situ, pesanan bertambah. Bahkan ada yang memesan untuk hajatan kecil. Raka merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kepuasan dari hasil kerja kerasnya sendiri. Bukan uang Nadira. Bukan harta dari istri kaya. Ini hasil tangannya sendiri. Suatu sore, Raka duduk di depan kontrakan dengan wajah lelah tapi bahagia. Di sampingnya, Maya menyeruput teh manis, tangannya penuh tepung. Mei, terima kasih, kata Raka tiba-tiba. Maya menoleh bingung. Untuk apa? Untuk tetap percaya padaku, bahkan ketika aku nggak punya apa-apa. Maya tersenyum, menatapnya dengan mata lembut. Rak, aku nggak peduli kamu kaya atau miskin. Aku cuma peduli kamu berusaha jadi yang terbaik dari dirimu sendiri. Hening sejenak. Raka menatap wajah Maya. Hatinya hangat. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa jadi lelaki sejati, bukan sekadar bayangan di balik harta istrinya. Di sisi lain, gosip tentang mereka masih terus beredar. Banyak yang menghina Maya karena dianggap merebut suami orang. Ada juga yang mencibir Raka karena memilih hidup miskin. Namun Maya tidak goyah. Ia selalu berkata, biar orang bicara apa saja. Yang penting kita tahu kebenarannya, kan? Raka mengangguk. Ia tahu, perjalanannya masih panjang. Tapi dengan Maya di sisinya, ia yakin bisa melewati semua. Malam itu, ketika mereka selesai membereskan dapur setelah produksi kue, Raka berdiri lama di depan cermin kecil di kamar. Ia menatap bayangan dirinya. Lelaki dengan wajah lelah, keringat, dan noda tepung di baju. Tapi kali ini ia tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa berguna. Dan di hati kecilnya, ia berjanji, ia akan membuktikan pada dunia, pada Nadira, dan pada dirinya sendiri, bahwa ia bukan lagi laki-laki yang hanya numpang hidup. Rumah megah di kawasan elit itu kini terasa seperti penjara sunyi. Lampu gantung kristal tetap berkilau. Sofa mahal tetap tertata rapi, namun hawa hangat yang dulu sempat ada telah lenyap. Nadira duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu yang beberapa minggu lalu menjadi saksi kepergian Raka. Setiap kali malam tiba, ia masih bisa merasakan bayangan suaminya berjalan keluar rumah, menyeret koper, meninggalkannya seorang diri. Suara koper bergesek dengan lantai marmer terus terngiang di telinganya. Awalnya, Nadira mencoba meyakinkan diri bahwa kepergian Raka adalah keputusan terbaik. Ia berkata pada dirinya sendiri, dia hanya laki-laki miskin yang gak tahu diri. Aku bisa dapat pria yang lebih kaya, lebih sukses, lebih pantas untukku. Namun semakin lama, kata-kata itu terdengar kosong. Hari-hari Nadira kini dipenuhi dengan gosip dan cibiran.
Video pertengkarannya di butik telah viral. Di mana-mana orang membicarakan namanya. Di sebuah kafe, ia duduk sendirian sambil menyeruput kopi. Dari meja belakang, terdengar bisikan-bisikan lirih yang menusuk telinganya. Itu Nadira, kan? Yang suaminya selingkuh sama pegawai sendiri. Iya, aku nonton videonya. Parah banget. Malu-maluin. Katanya dia yang usir suaminya. Ya? Terus sekarang suaminya malah hidup sama selingkuhan. Karma banget. Nadira menggenggam cangkir kopi erat-erat. Wajahnya memerah. Ia ingin menoleh. Ingin membentak mereka. Tapi gengsinya menahan. Ia hanya bisa tersenyum tipis seolah tak peduli. Padahal hatinya tercabik-cabik. Begitu pulang, ia membanting tasnya ke sofa dan menangis keras. Kenapa semua orang selalu salahin aku? Padahal aku yang disakiti. Tidak hanya gosip, bisnis Nadira pun mulai terguncang. Beberapa klien besar membatalkan kerjasama dengan alasan reputasi buruk bisa mencoreng citra mereka. Para karyawan mulai berbisik-bisik, sebagian bahkan memilih keluar. Di ruang kerjanya, Nadira menatap layar laptop yang menampilkan laporan keuangan butik. Angka merah terpampang jelas. Pendapatan turun drastis. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Kenapa semua ini terjadi bersamaan? Bisiknya putus asa. Ia mulai menyalahkan Raka. Kalau bukan karena dia, reputasiku nggak akan hancur. Kalau dia nggak jatuh cinta sama perempuan miskin itu, aku nggak akan jadi bahan hinaan. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu masalah ini juga berakar dari dirinya sendiri. Malam-malam Nadira kini terasa panjang. Ia sering terbangun di tengah malam, menatap sisi ranjang yang kosong. Bayangan Raka tidur di sebelahnya, menghela napas dalam tidur, atau sekadar menyelimuti tubuhnya, selalu menghantui. Ia meraih bantal di sisi tempat tidur, memeluknya erat, lalu berbisik lirih. "Rak, kamu di mana sekarang? Apa kamu baik-baik saja?" Air matanya membasahi bantal. Ia benci pada dirinya sendiri karena masih merindukan pria yang sudah pergi. Tapi ia tak bisa membohongi hatinya. Ia merindukan Raka lebih dari segalanya. Suatu hari, ibunya datang berkunjung. Perempuan tua itu menatap putrinya dengan prihatin. "Nadira, kamu kelihatan makin kurus. Kamu makan apa akhir-akhir ini?" "Aku makan, Bu," jawab Nadira singkat, berusaha menutupi wajah lelahnya dengan senyum. Sang ibu menghela napas panjang. "Kamu terus begini. Kapan sembuhnya?" "Sudah. Lupakan Raka. Kalau dia sudah memilih pergi, biarkan saja." Nadira menatap ibunya. Matanya berkaca-kaca. "Tapi, Bu, aku nggak bisa. Aku kira aku benci dia. Aku kira aku nggak butuh dia. Tapi ternyata, tanpa dia aku kosong. Rumah ini, semua harta ini, nggak ada artinya." Sang ibu terdiam, lalu menggenggam tangan Nadira erat. "Nak, kadang kita baru sadar betapa berharganya seseorang ketika sudah kehilangannya. Tapi jangan biarkan penyesalanmu menghancurkanmu. Hidupmu masih panjang." Kata-kata itu menancap dalam hati Nadira. Namun rasa sesal tetap membayangi. Di luar sana, ia mulai mendengar kabar tentang Raka dan Maya. Seorang sahabatnya berkata, "Dir, kamu tahu nggak? Raka sekarang jualan kue sama Maya. Katanya lumayan laris." Yang lain menambahkan, "Aku bahkan pernah coba kuenya. Enak banget. Orang-orang suka karena rasanya homemade." Nadira terdiam mendengar kabar itu. Dadanya sesak. Ia tidak percaya Raka, lelaki yang dulu ia hina sebagai benalu, kini mulai bangkit perlahan dengan usahanya sendiri. Malam itu, Nadira duduk di balkon rumahnya, menatap langit penuh bintang. Ia teringat kata-kata terakhir Raka, "Aku cuma butuh dihargai sebagai laki-laki." Air matanya mengalir lagi. Kenapa aku nggak pernah bisa menghargai dia? Ya Tuhan, kenapa aku begitu buta dengan gengsiku sendiri? Hari-hari terus berlalu, dan kesepian Nadira semakin dalam. Ia mulai kehilangan minat untuk menghadiri acara sosial. Undangan pesta, arisan, hingga pertemuan bisnis ia tolak.
Ia takut menjadi bahan gunjingan lagi. Ia memilih berdiam di rumah, memandang kosong ke arah dinding, membiarkan waktu berjalan tanpa arti. Kadang, ia berjalan ke butik, tapi hanya untuk menemukan suasana muram. Para karyawan bekerja tanpa semangat, pelanggan makin sepi. Nadira berdiri di depan etalase, menatap gaun-gaun mewah yang dulu menjadi kebanggaannya. Kini semuanya terasa hambar. Dulu aku pikir, uang bisa bikin aku bahagia, bisiknya. Ternyata, yang aku butuhkan hanyalah seseorang yang tulus mendampingiku. Tapi aku sudah mengusirnya. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Nadira kembali duduk di ruang tamu. Televisi menyala, menyiarkan berita tentang usaha kecil-kecilan yang inspiratif. Wajah Raka dan Maya muncul di layar, sedang tersenyum sambil menunjukkan kue buatan mereka. Pasangan sederhana ini berhasil menarik perhatian dengan kue homemade yang kini mulai dipasarkan ke berbagai daerah, kata pembawa acara. Nadira menjatuhkan remote dari tangannya. Matanya tak berkedip menatap layar. Raka terlihat bahagia. Bukan lagi pria putus asa seperti dulu bersamanya. Ada sinar bangga di wajahnya, sesuatu yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Air mata Nadira mengalir deras tanpa bisa ia hentikan. Tangannya menutupi wajah, tubuhnya bergetar. Itu harusnya aku. Aku yang ada di samping dia. Bukan Maya. Rumah besar itu kembali terasa mencekik. Suara hujan di luar seakan menertawakan kesendiriannya. Dan malam itu, Nadira akhirnya mengakui sesuatu yang selama ini ia tolak. Ia tidak hanya kehilangan suaminya, ia kehilangan cinta sejatinya. Dan semua itu karena kesalahannya sendiri. Pagi itu, langit tampak cerah, berbeda dengan hati Nadira yang semakin hari semakin muram. Ia duduk di ruang tamu, membuka ponselnya dengan malas. Namun sebuah notifikasi berita membuat matanya terbelalak. Judulnya terpampang jelas. Pasangan sederhana Raka dan Maya sukses buka toko kue pertama mereka. Dengan tangan gemetar, Nadira membuka artikel itu. Di layar ponselnya, terlihat foto Raka dan Maya berdiri di depan sebuah toko kecil namun ramai pengunjung. Wajah Raka tampak berseri-seri, penuh percaya diri. Di sampingnya, Maya tersenyum hangat, memegang nampan berisi kue buatan mereka. Nadira membeku. Hatinya seperti ditusuk ratusan jarum. Dulu, Raka hanyalah laki-laki yang bergantung padanya. Tapi kini, ia berdiri tegak dengan usaha sendiri, bahkan ditemani oleh perempuan yang ia hina sebagai pelakor miskin. Sementara itu, di toko kecil itu, suasana begitu ramai. Anak-anak muda, ibu rumah tangga, bahkan pekerja kantoran datang silih berganti untuk membeli kue. Aroma manis butter dan coklat memenuhi udara. Raka berdiri di belakang meja kasir, mengenakan celemek sederhana. Tangannya cekatan melayani pelanggan. Maya di dapur sibuk memanggang adonan baru, sesekali keluar untuk menyapa pembeli dengan ramah. "Selamat, Rak, Mei," seru seorang pelanggan tetap. "Aku suka banget sama kue kalian. Rasanya nggak kalah sama toko kue besar." "Terima kasih ya sudah selalu dukung kami," jawab Raka dengan senyum tulus. Siang itu, sebuah tim media lokal datang meliput. Kamera menyorot Raka yang sedang menjelaskan bagaimana ia memulai usaha dari nol. "Awalnya, kami cuma bikin kue di dapur kontrakan kecil," kata Raka. "Banyak yang meremehkan, tapi kami percaya kalau kerja keras dan ketulusan bisa membawa hasil. Dan lihatlah sekarang, mimpi kecil kami mulai jadi nyata." Maya menambahkan dengan suara lembut. "Kuncinya sabar dan saling mendukung. Kami berdua saling menguatkan. Itu saja." Liputan itu kemudian tayang di televisi dan viral di media sosial. Nama Raka dan Maya menjadi buah bibir, bukan lagi sebagai bahan gosip murahan, tapi sebagai inspirasi perjuangan. Nadira menonton siaran itu di ruang keluarga. Remote di tangannya jatuh tanpa ia sadari. Ia menatap layar dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa dia terlihat begitu bahagia tanpa aku?" pikirnya. Air matanya jatuh. Ia teringat hari-hari ketika Raka masih bersamanya. Ia tak pernah melihat suaminya tersenyum selebar itu. Tak pernah melihat sorot matanya sebercahaya itu. Rupanya,
Bersama Maya, Raka menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia berikan. Nadira meremas dadanya. Rasa sesak menguasai. Ia benci melihat Maya berdiri di samping Raka, tapi di sisi lain, ia sadar perempuan itu memberikan sesuatu yang tak bisa ia berikan, penghargaan dan ketulusan. Beberapa minggu kemudian, butik Nadira semakin sepi. Sejumlah karyawan mengundurkan diri. Rekan bisnis yang dulu berebut bekerja sama dengannya kini menjauh. Suatu sore, Nadira berdiri di depan etalase butik. Gaun-gaun mewah terpajang indah, tapi tak ada pelanggan. Dari luar, ia bisa melihat orang-orang melintas tanpa melirik sedikit pun. Di saat yang sama, tak jauh dari sana, toko kue Raka ramai pembeli. Nadira bisa melihat antrian panjang dari kejauhan. Tawa dan senyum memenuhi tempat itu, kontras dengan kesepian butik megahnya. Perasaan campur aduk menghantam batinnya. Marah, iri, sakit hati, sekaligus menyesal. Ia tak habis pikir, bagaimana mungkin Raka yang dulu ia hina kini menjadi sorotan positif? Bagaimana mungkin Maya yang dulu ia ejek miskin kini berdiri gagah di sampingnya? Malam itu, Nadira kembali menyalakan televisi. Sebuah acara talk show menghadirkan Raka dan Maya sebagai tamu. Sang pembawa acara memuji kisah perjuangan mereka. Raka, apa yang membuat Anda yakin bisa bangkit setelah semua yang terjadi di masa lalu? Tanya host. Raka terdiam sejenak, lalu menjawab dengan mantap. Saya pernah kehilangan harga diri karena terlalu bergantung pada orang lain. Tapi kemudian saya belajar, kalau mau dihargai, kita harus berusaha sendiri. Dan tentu, saya beruntung ada Maya yang selalu mendukung saya, bahkan ketika saya tidak punya apa-apa. Kata-kata itu menghantam Nadira seperti badai. Ia mematikan televisi, lalu terisak di sofa. Tangannya menutupi wajahnya. Itu harusnya aku, Rak. Itu harusnya aku yang kamu sebut. Tapi kenyataannya, Mayalah yang kini menjadi bagian dari hidup Raka. Sementara itu, usaha Raka dan Maya semakin berkembang. Mereka mulai mendapat pesanan dari luar kota. Beberapa investor bahkan menawarkan kerjasama, tapi Raka menolak dengan alasan ingin tetap menjaga keaslian bisnis kecil mereka. Kalau terlalu cepat besar, aku takut kita kehilangan sentuhan pribadi, kata Raka pada Maya. Maya mengangguk setuju. Yang penting kita jaga kualitas dan hati. Itu yang bikin orang percaya sama kita. Hari-hari mereka dipenuhi kerja keras, tapi juga kebahagiaan. Malam-malam mereka habiskan dengan tertawa, meski tubuh lelah setelah seharian bekerja. Di balik semua itu, ada rasa syukur yang terus mereka jaga. Di sisi lain, Nadira semakin terpuruk. Ia mulai kehilangan semangat bekerja. Reputasi bisnisnya runtuh. Hubungannya dengan teman-teman sosialita pun renggang. Suatu malam, ia duduk sendirian di ruang tamu rumah besar itu, menatap kosong ke arah foto pernikahannya dengan Raka yang masih tergantung di dinding. Wajah muda mereka terlihat bahagia, penuh cinta. Air matanya jatuh. Ia berdiri, menyentuh bingkai foto itu, lalu berbisik lirih. Kalau saja aku bisa mengulang waktu, aku nggak akan pernah hina kamu, Rak. Aku akan belajar menghargai kamu. Tapi sekarang, semuanya sudah terlambat. Ia jatuh terduduk di lantai, menangis terseduh-seduh. Balasan hidup benar-benar tak terduga. Raka yang dulu dicaci sebagai pria tak berguna kini bangkit. Sementara Nadira yang dulu berkuasa dengan harta kini jatuh dalam kesepian dan kehampaan. Tak ada yang menyangka cerita mereka akan berbalik arah seperti ini. Dan di hati Nadira, penyesalan itu semakin membesar, menelannya perlahan. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah harta, melainkan kebersamaan dan rasa saling menghargai, sesuatu yang sudah ia sia-siakan. Namun penyesalan itu datang terlambat. Karena Raka kini telah menemukan dunia barunya bersama Maya. Dunia yang penuh tawa, kerja keras, dan cinta tulus. Sementara Nadira hanya bisa menatap dari kejauhan, terkurung dalam rumah besar yang makin terasa kosong. Hari itu, langit sore berwarna oranye keemasan. Di sebuah gedung sederhana, Raka dan Maya tengah sibuk menyiapkan acara syukuran kecil. Toko kue mereka genap berusia 1 tahun,
dan berkat kerja keras serta dukungan pelanggan, usaha itu berkembang lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Meja panjang di dalam toko dipenuhi aneka kue, brownies, tart mini, cookies beraneka rasa. Balon warna pastel menghiasi ruangan, sementara musik lembut mengalun pelan. Maya mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda, rambutnya digelung rapi. Raka tampak gagah dengan kemeja putih polos. Wajahnya sumringah. "Semua ini berkat kamu, Mei," kata Raka sambil menggenggam tangan istrinya. Maya tersenyum lembut. "Kita berdua, Ra. Aku cuma menemani. Kamu yang berjuang sekuat tenaga." Sore itu, banyak tamu undangan datang. Pelanggan setia, tetangga, bahkan jurnalis lokal yang dulu pernah meliput kisah mereka. Suasana penuh tawa dan kehangatan. Namun, di balik ramaian itu, ada sosok yang berdiri terpaku di luar jendela toko. Nadira. Ia mengenakan mantel hitam panjang. Wajahnya sedikit pucat. Matanya tak lepas menatap Raka dan Maya yang berdiri berdampingan. Ada perasaan aneh di dadanya. Iri, sesak, sekaligus rindu. Harusnya aku yang berdiri di sana, bukan dia, batinnya. Tapi sekaligus ia sadar, Maya layak ada di sisi Raka, karena hanya Maya yang benar-benar menghargai pria itu. Dengan langkah ragu, Nadira masuk ke dalam toko. Suasana yang semula riang mendadak sedikit hening ketika beberapa tamu mengenalinya. Nadira dulu sering muncul di majalah fashion sebagai pengusaha butik sukses, tapi sekarang ia tampak jauh berbeda. Lelah, rapuh, dan kehilangan sinarnya. Raka yang sedang berbincang dengan pelanggan menoleh. Matanya membulat saat melihat sosok itu. Maya pun menyadari kehadiran Nadira, lalu menatap suaminya, mencoba membaca ekspresinya. "Raka." Nadira membuka suara, suaranya bergetar. "Boleh aku bicara sebentar?" Ruangan seakan menahan napas. Semua orang memandang ke arah mereka. Raka menatap Maya sejenak. Lalu Maya mengangguk memberi isyarat. "Pergilah bicara. Aku akan urus tamu-tamu dulu." Raka melangkah mendekat, lalu mengajak Nadira keluar toko. Mereka berjalan ke trotoar yang agak sepi, diterangi cahaya lampu jalan. Hening beberapa saat, hanya suara kendaraan yang lalu lalang. "Kenapa kamu datang, Nadira?" tanya Raka datar. Nadira menunduk, mencoba menahan air mata. Aku cuma ingin lihat kamu. Aku dengar tentang toko ini. Aku nggak nyangka, kamu bisa sejauh ini, Ra." Raka menghela napas. "Kamu sendiri yang bilang aku nggak berguna. Jadi kenapa sekarang terkejut?" Nadira tersentak. Kata-kata itu menusuknya. Aku salah, Ra. Aku bodoh. Aku terlalu buta sama harta. Aku nggak pernah lihat siapa kamu sebenarnya. Baru sekarang aku sadar. Kamu jauh lebih berharga daripada semua barang mewahku." Air matanya jatuh. Nadira menatap Raka dengan penuh penyesalan. "Aku minta maaf, Ra. Aku nyakitin kamu. Aku hina kamu. Kalau aku bisa putar waktu, aku nggak akan pernah lakuin itu." Raka terdiam lama. Wajahnya sulit terbaca. Dalam hatinya, ada sisa luka dari semua ucapan kasar Nadira dulu. Tapi di sisi lain, ada rasa iba melihat mantan istrinya yang kini tampak begitu rapuh. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Nadira," akhirnya Raka berkata. "Bukan buat kamu, tapi buat diriku sendiri. Aku nggak mau hidup terus dengan kebencian. Tapi maafkan aku nggak bisa kembali ke masa lalu. Aku sudah punya hidup baru bersama Maya. Dan aku bahagia." Nadira terisak makin keras. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. "Jadi, aku sudah benar-benar kehilangan kamu." Raka menatapnya lurus. "Kamu yang melepaskanku dulu. Dan aku sudah menemukan orang yang mau menggenggam tanganku, bahkan saat aku nggak punya apa-apa." Hening panjang tercipta. Nadira merasa tubuhnya lemas, seakan tak ada tenaga tersisa. Ia menutup wajah dengan tangan. Air matanya jatuh tanpa henti. Saat itu, Maya keluar menyusul. Ia menghampiri mereka dengan langkah tenang. Wajahnya penuh kelembutan,
Meski jelas ia tahu siapa yang sedang berdiri di depan suaminya. Nadira. Sapa Maya pelan. Nadira menoleh. Melihat Maya yang berdiri anggun di samping Raka. Hatinya makin hancur. Tapi Maya tidak menatapnya dengan kebencian. Melainkan dengan tatapan penuh empati. Aku tahu kamu terluka, kata Maya lembut. Tapi percayalah, Raka berhak bahagia. Dan aku akan jaga dia dengan sepenuh hati. Nadira tercekat. Ia tak mendengar nada sombong dalam ucapan Maya, hanya ketulusan. Hal itu justru membuat hatinya makin perih. Ia sadar, Maya adalah perempuan yang jauh lebih baik darinya. Jaga dia baik-baik, Maya. Akhirnya Nadira berkata lirih. Dia orang yang berharga. Jangan sia-siakan dia seperti aku. Maya mengangguk. Aku janji. Nadira memandang Raka untuk terakhir kalinya. Air mata masih mengalir di pipinya. Selamat tinggal, Ra. Semoga kamu selalu bahagia. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan berjalan pergi. Punggungnya tampak ringkih, seolah memikul beban berat. Raka hanya berdiri terpaku, menatap langkah itu sampai sosok Nadira hilang di tikungan jalan. Maya menggenggam tangan suaminya erat. Kamu nggak apa-apa. Raka menarik napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku baik-baik saja. Hanya, rasanya aneh melihat dia seperti itu. Dia bukan Nadira yang dulu aku kenal. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Dia sudah dapat balasannya. Rak, hidup yang keras mengajarinya sesuatu. Sekarang, tugas kita adalah melanjutkan hidup kita sendiri. Jangan biarkan masa lalu mengganggu kebahagiaan kita. Raka mengangguk. Ia menatap ke langit malam yang mulai bertabur bintang. Kamu benar, Mei. Aku nggak akan menoleh ke belakang lagi. Di sisi lain, Nadira berjalan sendirian di jalan sepi. Matanya masih sembab. Langkahnya gontai. Dalam hatinya, ada rasa lega sekaligus hancur. Lega karena akhirnya ia bisa meminta maaf. Tapi hancur karena menyadari ia benar-benar kehilangan seseorang yang dulu pernah mencintainya dengan tulus. Rumah besar menunggunya, tapi terasa kosong. Sementara toko kecil sederhana itu penuh dengan tawa dan kebahagiaan. Malam itu, Nadira tidur dengan mata bengkak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar merasa miskin, bukan karena uang, tapi karena kehilangan cinta yang tak ternilai. Sementara itu, Raka dan Maya kembali ke dalam toko, melanjutkan acara syukuran. Tawa tamu-tamu kembali mengisi ruangan. Mereka berfoto bersama, memotong kue, dan bersulang dengan segelas jus jeruk. Bagi Raka, pertemuan singkat dengan Nadira menutup bab lama dalam hidupnya. Ia merasa lebih ringan, lebih damai. Kini, ia bisa sepenuhnya fokus pada masa depan bersama Maya. Dan malam itu, di tengah keramaian, ia berbisik pada istrinya. Terima kasih sudah selalu ada buat aku, Mei. Kamu hadiah terbesar yang Tuhan kasih setelah semua luka itu. Maya tersenyum, matanya berbinar. Dan kamu adalah rumahku, Ra. Tempat aku selalu ingin kembali. Mereka saling berpelukan erat. Sementara di luar, bintang-bintang berkelip seakan ikut merayakan kebahagiaan mereka. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kecil dapur toko kue milik Raka dan Maya. Aroma kopi hangat bercampur dengan wangi roti yang baru keluar dari oven memenuhi ruangan. Raka sedang merapikan nampan berisi krowasang, sementara Maya sibuk menghias kue tart pesanan khusus. Mereka bekerja beriringan, sesekali saling bertukar senyum. Kehidupan mereka mungkin sederhana, tapi di balik itu ada kebahagiaan yang tak bisa dibeli dengan harta. Ra, kamu ingat nggak? Setahun lalu kita masih bingung bayar sewa kontrakan, kata Maya sambil tertawa kecil. Raka ikut tersenyum. Aku ingat banget. Bahkan pernah hampir jual motor buat beli bahan. Kamu lihat sekarang? Toko kita selalu ramai. Aku masih nggak percaya. Semua berkat kerja keras kita. Dan, karena kamu selalu percaya sama aku, Mei. Maya menunduk tersipu. Ia tahu, kata-kata itu bukan sekadar pujian. Raka benar-benar tulus. Beberapa bulan terakhir,
Usaha mereka semakin berkembang. Mereka sudah membuka cabang kecil di kota sebelah. Banyak pelanggan yang memesan kue untuk ulang tahun, pernikahan, hingga acara kantor. Bahkan ada tawaran untuk menjadikan merek mereka sebagai waralaba, meski Raka masih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kehidupan mereka memang penuh kesibukan, tapi ada kebahagiaan yang selalu menyelimuti. Mereka saling melengkapi, Raka dengan ketekunannya, Maya dengan sentuhan kreatifnya. Malam-malam mereka sering diisi dengan percakapan sederhana. Tentang impian, tentang masa depan, tentang keluarga kecil yang suatu hari ingin mereka bangun. Mei, suatu malam Raka berkata, "Aku ingin nanti kita punya rumah yang hangat. Nggak perlu besar, tapi penuh tawa. Anak-anak kita bisa main di halaman." Maya tersenyum, matanya berbinar. "Aku juga mau itu, Ra. Rumah bukan soal ukuran, tapi siapa yang ada di dalamnya." Di sisi lain, kehidupan Nadira berjalan sangat berbeda. Butiknya yang dulu megah kini benar-benar tutup. Karyawan pergi satu persatu, pelanggan hilang, dan citra dirinya sebagai pengusaha sukses hancur. Rumah besar yang dulu penuh pesta kini sunyi senyap. Malam-malamnya diisi dengan kesepian. Ia duduk di ruang tamu, menatap lampu kristal yang menggantung megah, tapi tak mampu memberi kehangatan. Di meja, masih ada segelas wine yang tak disentuh. Kadang, ia membuka ponselnya, melihat foto-foto Raka dan Maya yang beredar di media sosial. Senyum tulus mereka membuat dadanya sesak. Ada penyesalan mendalam yang tak bisa ia hapus. "Semua ini salahku," gumamnya lirih. "Aku kehilangan orang yang paling tulus karena kesombongan." Suatu siang, Nadira mencoba memberanikan diri keluar rumah. Ia pergi ke sebuah panti asuhan di pinggiran kota, membawa beberapa kardus berisi pakaian bekas mewah. Ketika anak-anak kecil menyambutnya dengan tawa, ada sesuatu yang hangat menyentuh hatinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa berarti. Seorang pengurus panti berkata padanya, "Terima kasih, Bu Nadira. Anak-anak di sini sangat senang." Nadira tersenyum kecil. Mungkin inilah jalannya. Ia memang sudah kehilangan Raka, tapi bukan berarti ia tak bisa berubah. Ia bertekad mengisi hidupnya dengan hal yang lebih bermakna. Waktu berjalan cepat. Di toko kue, Raka dan Maya semakin menikmati kebahagiaan mereka. Pada suatu malam yang penuh bintang, Raka duduk bersama Maya di teras rumah kontrakan kecil mereka. Di pangkuan Maya, ada sebuah buku catatan yang penuh dengan coretan rencana bisnis. "Mei, aku mau bilang sesuatu," ucap Raka dengan serius. Maya menoleh, menunggu. Raka menggenggam tangan istrinya erat. "Aku nggak pernah nyangka hidupku bisa berubah seperti ini. Dulu aku merasa nggak ada artinya, cuma numpang hidup dari orang lain. Tapi kamu bikin aku sadar kalau aku bisa. Kamu percaya sama aku, bahkan ketika aku nggak percaya pada diriku sendiri. Aku janji, aku akan selalu jaga kamu, sampai kapanpun." Mata Maya berkaca-kaca. "Aku nggak butuh janji besar, Ra. Cukup kamu ada di sisiku. Itu sudah cukup. Aku bahagia bukan karena kita punya toko atau uang, tapi karena kita punya satu sama lain." Mereka saling berpelukan erat di bawah langit malam. Beberapa bulan kemudian, berita menggembirakan datang. Maya hamil. Raka begitu gembira mendengarnya. Ia memeluk istrinya erat-erat sambil menitikkan air mata bahagia. "Terima kasih, Tuhan. Aku akan jadi ayah." Sejak itu, semangatnya semakin membara. Ia bekerja lebih keras, bukan hanya untuk usahanya, tapi juga untuk keluarga kecilnya yang sebentar lagi bertambah anggota. Maya pun semakin bersinar dengan kehamilannya. Wajahnya tampak semakin lembut, dan Raka selalu ada di sisinya, memastikan istrinya nyaman. Hidup mereka kini lengkap. Cinta, kerja keras, dan harapan baru. Di suatu kesempatan, takdir mempertemukan mereka lagi dengan Nadira. Saat itu, Raka dan Maya sedang mengunjungi panti asuhan untuk menyumbangkan sebagian keuntungan toko mereka. Betapa terkejutnya ketika mereka melihat Nadira sudah ada di sana, sibuk membantu membagikan makanan untuk anak-anak.
Nadira pun tak kalah kaget. Ada sesaat hening ketika mata mereka bertemu. Tapi kemudian, Nadira tersenyum lemah. "Rak, Mei, senang bisa ketemu kalian di sini." Maya membalas senyumnya. "Senang juga ketemu kamu, Nadira." Raka hanya mengangguk sopan. Meski ada masa lalu yang kelam, ia tak lagi menyimpan dendam. Mereka bertiga duduk bersama di teras panti setelah acara selesai. Nadira bercerita bahwa kini ia mengisi waktunya dengan kegiatan sosial. "Aku sadar, harta nggak ada artinya kalau hati kosong. Aku nggak bisa mengulang masa lalu, tapi aku bisa belajar jadi lebih baik sekarang." Maya menggenggam tangan Nadira dengan hangat. "Aku senang dengarnya. Semua orang berhak dapat kesempatan kedua, Nadira." Raka pun berkata pelan, "Aku doakan kamu bisa bahagia dengan caramu sendiri." Air mata Nadira menetes. Ada rasa lega di hatinya. Pertemuan itu menjadi penutup yang indah untuk semua luka lama. Beberapa tahun kemudian, toko kue Raka dan Maya tumbuh menjadi jaringan yang terkenal di berbagai kota. Mereka bukan hanya pengusaha sukses, tapi juga dikenal sebagai pasangan yang selalu rendah hati dan dermawan. Anak mereka tumbuh sehat, membawa tawa di rumah kecil yang penuh kehangatan. Setiap malam, suara riang si kecil memenuhi rumah, mengingatkan mereka betapa berartinya perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Di balik semua itu, ada satu pelajaran besar yang selalu mereka pegang. Kebahagiaan sejati bukan soal harta, melainkan soal cinta, penghargaan, dan kesediaan untuk berjuang bersama. Dan bagi Nadira, meski ia kehilangan Raka, ia menemukan jalan baru dalam hidupnya. Ia mungkin tak lagi bergelimang harta, tapi hatinya kini lebih kaya dengan kebaikan. Kehidupan mereka masing-masing mungkin berbeda, tapi takdir sudah menempatkan mereka di jalannya masing-masing. Raka dan Maya berjalan di jalur penuh cinta dan kerja keras. Nadira berjalan di jalur penyesalan dan pembelajaran. Namun pada akhirnya, semua menemukan arti kehidupan baru yang lebih bermakna. Dan cerita pun berakhir dengan satu pesan sederhana. Cinta dan ketulusan adalah harta paling berharga yang tak bisa dibeli oleh kekayaan dunia.